Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada ya di siang hari ini. Senang banget saya ini kembali hadir menyapa para pendengar Maros FM dalam program acara Centang Biru, cerita tentang bisnis dan inspirasi usaha. Di hari ini edisi Senin bertepatan di tanggal 21 April 2025. Dan tentunya seperti biasa pendengar, di setiap episodenya ya kita akan menghadirkan orang-orang yang akan membagikan cerita tentang proses perjalanan bisnisnya. Dan yang pasti juga semoga di setiap episodenya ini bisa memberikan inspirasi ya buat teman-teman juga mungkin yang baru ingin memulai sebuah usaha ya, dengan mendengarkan kita di siang hari ini semoga dapat terinspirasi dan tentunya semangat untuk memulai bisnisnya. Nah, dan kali ini sendiri pendengar kita mengangkat sebuah tema yang cukup bagus juga ya, dimana tema kita kali ini adalah membalut kehilangan dengan harapan bersama saudara Zainuddin Muayyad Faiz selaku owner CMM atau Cemilan Murah Makassar. Langsung saja ya, di hadapan ini juga sekarang sudah hadir beliau selaku owner. Selamat siang, apa kabar? Siang, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini saya lihat masih sangat muda ya. Boleh saya tanyakan umurnya? Umur 20 tahun. 20 tahun sudah punya bisnis sendiri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sangat luar biasa dan ini semoga menginspirasi ya. Jadi betul. Kita kalau mau berbisnis tidak perlu harus usianya matang baru berbisnis sih. Jadi memang kalau kita sudah mantap, sudah ada niat juga, mungkin salah satunya kita bisa memulai untuk berbisnis. Oke, kita kenalan dulu sama Zainuddin Muayyad Faiz. Dipanggil apa nih? Dipanggil Zainuddin. Zainuddin ya, Zainuddin. Kesibukannya sekarang itu apa selain kita sebagai owner dari CMM? Baik, selain jadi seorang pengusaha juga, saya masih mahasiswa, Kak. Oh, masih mahasiswa. Kalau boleh tahu, kuliah di mana sekarang? Kuliah di UIN Alauddin. UIN Alauddin ya, sangat jauh ya kalau dari Maros. Semester berapa kalau boleh tahu? Semester 4. Semester 4 ya, masih pertengahan, masih lumayan banyak ya perjalanannya. Tetap semangat tentunya. Nah, ini selain kuliah ada lagi kesibukan lainnya? Saya juga ada kesibukan untuk mengajar di salah satu TPA. Oh, mengajar. Wah, luar biasa. Oh, berarti ngambil jurusan apa nih di UIN? Jurusan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Kemudian di samping itu juga mengajar TPA. Betul. Berarti ini fokusnya gimana nih? Ada 3 kesibukan dijadiin satu orang dengan 3 kesibukan, itu sangat luar biasa. Nanti kita bahas ya. Nah, ini apa namanya? Produk dari CMM itu ada apa aja sih kalau boleh tahu? Sebenarnya awalnya kalau mau dicerita agak panjang sih. Oke, jangan diceritakan dulu. Kita mulai dari apa ya? Motivasi. Ini kan kalau kita lihat masih sangat muda banget, jarang banget anak muda mau berbisnis. Biasanya tuh anak-anak muda ya lebih apa ya, mereka tuh lebih pengen enjoy dengan apa yang mereka jalani gitu. Tapi kalau mikirin soal bisnis kayak nanti pideh kayaknya matang pi usiaku tuh baru mulai bisnis. Nah, ini apa sih yang melatar belakangi saudara Zainuddin untuk membuka atau memulai bisnis CMM ini? Oke, baik, sedikit cerita. Boleh. Di tahun 2020 itu kan di masa-masa COVID, kami sekeluarga ditimpa suatu musibah. Kakak saya yang kedua itu dipanggil pulang ke rahmatullah, yang juga menjadi tulang punggung keluarga kami. Karena saya di tahun itu saya juga masih mondok. Saya dari alumni pondok, beliau lah yang biayai saya untuk mondok. Nanti pas 2020 masih baru masuk dunia SMA. Di situ kami diuji terus setelah menjelang 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu kepergiannya kakak saya yang pertama ini punya inisiatif. Ayo deh coba bikin jualan apa terserah. Nah, disitulah kakak saya ini kan cewek, jadi
kita tahu lah cewek itu Iya, iya, suka iya. buat kue Iya, apa segala macam. makan-makanan. Betul, 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 betul. Terus saya sempat posting di Instagram saya. Itu pertama kali Itu bikin pertama langsung kalinya. posting? Saya posting. Oke, terus? Kakak buat dengan harganya itu masih 8.000 waktu Masih pertama sangat kali. murah ya? Terus setelah itu saya posting, ada orang yang mau pesan DM saya, mau coba dong. Saya antarkan, masih di sekitaran rumah lah, di perumahan. Dekat-dekat situ. Iya, di situ sempat banyak tertarik dan terus saya coba untuk sebarluaskan kembali di WA, di Facebook, sosial media saya miliki. Akhirnya banyak yang minat. Nah, nanti di tahun 2024 ini, 2024 lalu, kakak saya kan sudah merantau beberapa bulan yang lalu. Kakak yang pertama? Ya, akhirnya saya sendiri yang buat, saya yang promosikan, yang antar juga. Dan terus itulah yang motivasi bahwa kalau saya mau ikut seperti teman-teman yang lain, kondisi ekonomi juga itu tidak memungkinkan. Lebih baik saya memanfaatkan saja masa muda. Itu satu kunci yang sebenarnya sederhana tapi sangat bermanfaat ya untuk jenjang ke depannya. Ini tadi kita dengar ya salah satu backstory dari cerita usaha dari CMM ini adalah pas kehilangan kakak kedua ya yang menjadi tulang punggung. Jadi akhirnya mau ndak mau ini sama kakak pertama, tapi Masya Allah ya akhirnya bisa berkembang sampai sekarang, meskipun sekarang sendiri ya. Iya, betul, sendiri. Sendiri itu sendiri yang buat, kewalahan nggak sih? Yang antar juga, yang promosikan. Sangat-sangat luar biasa ya, karena dengan semua dihandle sendiri, dengan kesibukan juga nggak hanya itu, ada beberapa kesibukan juga. Berarti memanage waktunya tuh sangat luar biasa ya, harus Masya Allah. Diatur betul. Iya, betul. Oke, tadi saya juga sempat baca sedikit dari latar belakang atau backstory kenapa ada CMM ini. Terus katanya juga sebelum fokus pada produk yang sekarang, katanya sebelumnya ada produk lain ya yang dibuat. Tapi ceritanya ini awalnya memang ini puding regal. Yang pertama itu puding regal aja. Ya, terus nanti setelah tamat dari pondok, pondok itu di tahun 2023, sempat beberapa bulan berjalan, itu mulai dari bulan Ramadan di tahun 2023, itu kami tambah produknya. Ada Gabimfla dan banana roll. Makanya saya buat Instagramnya dan namanya juga Cemilan Murah Makassar, karena ada 3 varian cemilan yang harganya itu masing-masing worth banget. Jadi kayak masa-masa kayak di mahasiswa itu yang kayak coba namanya saja diganti deh supaya lebih tertarik orang-orang. Betul. Oh, seperti itu. Jadi akhirnya sekarang fokus ke satu produk aja, itu gimana? Untuk sekarang karena saya juga harus manage waktu yang betul-betul harus diatur dengan sebaik-baiknya. Jadi saya hanya fokus ini. Satu karena saja. Saya yang buat sendiri, saya yang antar sendiri, saya yang atur keuangannya sendiri, dan saya yang pusing sendiri. Itu ya, itu kata kuncinya, pusing sendiri. Kenapa sih nggak mau ngajak orang lain pusing gitu? Kenapa harus pusing sendiri? Karena saya jual ini Kak di waktu luang saja, maksudnya tidak setiap hari untuk open order begitu, tidak setiap hari ready-nya, karena kalau waktu kuliah ya saya harus juga kuliah, karena harus prioritaskan juga yang mana yang didahulukan, karena kalau mau tinggalkan kuliah itu sangat fatal banget sih Kak, kalau terkendala karena usaha. Jadi saya aturnya itu kalau ada waktu luang seperti hari Senin ini yang bertepatan Hari Kartini juga. Iya, betul. Saya kan tidak ada jadwal kuliah hari ini. Jadi saya sempatkan untuk open order dan isi-isi kegiatan juga. Tadi sempat juga isi kegiatan pembaca doa di seminar Hari Kartini Nasional. Jadi sangat ini ya, padat sekali. Terus dilanjut hari ini kita ketemu dengan kakak yang cantik. Untuk kita bercerita atau mempromosikan. Iya, betul. Ya, jadi harus ceritanya Kak, saya setiap hari tuh ready atau open order, tidak setiap hari. Jadi waktu-waktu luang atau waktu-waktu kosong saja.
Berarti enggak tentu ya orang kapan baru Iya. bisa pesen. Jadi kapan waktu luangnya Zainuddin baru Baru kita tahu, bisa. oh ada ini open order kita Kalau pada mau saat itu. tahu ya, kalau saya sudah posting di sosial media berarti saya Berarti harus ngikutin sosial medianya dulu biar bisa tahu kapan nih ready-nya. betul. Oke, baik. Zainuddin, itu sedikit latar belakang ya. Ya. Tadi katanya juga sempat terkait dengan judul kita nih, membalut kehilangan. Ini kehilangan apa sih sebenarnya? Terus dengan harapan. Nah, ini apa yang kehilangan? Apakah kehilangan kakak yang menjadi tulang punggung tadi? Betul, kehilangan sosok kakak yang tulang punggung. Terus mungkin judulnya juga ini terlalu sangat deep ya. tapi memang tapi sih. memang harus disesuaikan mungkin Iya. Jadi harapannya ya semoga dengan adanya usaha yang saya buat ini tidak lagi membebani orang tua, bisa meringankan, bahkan bisa memberikan sedikit rezeki kepada orang tua walaupun hanya sedikit. Wah, luar biasa ya. Ini satu kutipan yang sebenarnya sangat bermanfaat. Semoga juga bisa didengar oleh banyak anak-anak di luar sana. Karena banyak juga nih Zainuddin anak-anak yang sampai hari ini kuliahnya tuh masih dibayarin sama orang tuanya, jajan minta sama orang tuanya. Padahal dia tuh sebenarnya punya potensi untuk menghasilkan tanpa merepotkan orang tua. Tapi kembali lagi sih ke diri masing-masing. Iya, betul, diri masing-masing, semangat orang beda-beda ya. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi sama orang-orang kan. Kita juga tidak bisa menjudge seseorang. Betul Dan sekali. Alhamdulillah sih saya Kak sekarang kuliah ini saya dapat beasiswa, jadi agak sedikit tidak terlalu terbeban orang tua. Agak ringan ya rasanya sekarang. Alhamdulillah. Berarti memang sesuatu yang pergi itu, apapun yang hilang dari pasti hidup kita, ada hikmahnya. Jadi jangan berputus asa ya di situ, karena ya namanya kehilangan itu pasti menyisakan hal-hal yang tidak menyenangkan, perasaan-perasaan sedih, tapi kita juga nggak boleh terpuruk di dalamnya. Oke, kita kembali lagi dengan cerita bisnis CMM ini. Kita bilangnya CMM atau CMM? Kalau saya sih CMM. Cuman kalau agak ke Inggris-Inggris iya kan? CMM. Kan kalau agak keren didengar CMM gitu. Ala-ala Jaksel. Iya, Jaksel ya. Aduh ya ampun. Oke, kita lanjut lagi Zainuddin. Ini terkait dengan produk yang kita pertama kali bikin, yang pada saat itu iseng kan kita bikin, terus kita posting, di-upload di sosial media, terus akhirnya ada yang berminat. Itu masih ingat nggak sih respon atau kesan pelanggan pertama Zainuddin itu seperti apa? Masih ingat Kak, masih ingat sekali, katanya itu hari murah sekali murah ini. Sekali. Kita pakai bahasa Makassar. Iya, it's okay. Katanya murah sekali, baru enak. Itu yang paling pertama. Disitulah yang mendorong saya untuk tetap melanjutkan usaha ini, walaupun di tahun 2020 itu sampai 2023 sebelum akhir itu masih belum banyak yang terkenal, karena saya juga masih baru tamat dari pondok, dan di tahun-tahun itu masih mondok. Jadi pas COVID itu di tahun 2021 saya harus kembali ke pondok. Jadi tidak ada yang handle. Iya, betul. Berarti sempat stuck juga pas kembali ke pondok, betul. Ya. Karena kakak juga kan yang perceritanya ini, dia balik dari Kendari karena kakaknya meninggal. Terus dia balik setelah saya juga mau masuk pondok. Kakak juga harus balik kerja ke Kendari. Berarti nggak ada yang ngejalanin pada saat itu. Tapi setelah balik lagi dari pondok, baru bisa dijalankan lagi ya. Ya, betul. Oke. Berarti memang tidak meskipun tidak ada yang handle, setelah punya waktu untuk kembali baru bisa dijalankan, dan pelanggannya pun masih alhamdulillah ya masih ada saja gitu. Ya, jadi memang tidak ada halangan ya, meskipun kita punya kesibukan sebanyak apapun. Nah, dari faktor ini, gimana pengalaman Zainuddin dalam memasarkan produk secara online ya? Kan nggak ada kayak stand gitu kan yang kita bikin, nggak ada tenan. Iya, nggak ada tenan gitu. Jadi kita cuma memasarkan lewat sosial media. Nah, apa sih strategi tertentu untuk mempromosikan produk CMM ini?
Ya, mungkin karena saya memiliki beberapa sosial media dan saya manfaatkan itu semua, Kak. Mulai dari Facebook, TikTok, WhatsApp, dan Instagram, dan bahkan saya live. Kalau mau buat, sementara saya buat, saya live di TikTok. Oh, berarti orang bisa ngelihat langsung ya proses pembuatannya. Gak ada yang dirahasiain. Gak ada rahasianya? Kan ada tuh kayak kalau untuk rahasia bahannya itu kita ada strategi sendiri. Oh gitu. Cuman untuk pembuat, kalau misalnya setelah dibuat mau dimasukkan ke dalam cup begini, itu saya live untuk isinya. Tapi untuk bahan-bahannya saya belum masih rahasiakan. Dan kalau strateginya sih, saya kata kakak yang pertama tadi bilang, posting saya terus, Kak, biar tidak ada yang order, pasti ada gitu order, karena kita posting di mana saja, mau baik di sosial media manapun itu pasti akan ada, mau 1, 2, atau 3, intinya konsisten kan, karena kita banyak lihat, mungkin sudah ada beberapa seumuran saya itu yang punya usaha, cuman ada beberapa yang tidak konsisten, baru jalan 1 bulan karena kurang yang beli, berhenti, baru jalan beberapa minggu karena sedikit yang order, ya berhenti. Tapi kakak bilang posting saja terus, ada beli tidak ada beli pasti ada gitu. Betul, intinya kita konsisten untuk pembuatannya, konsisten juga kita promosikan, walaupun tidak setiap hari ready, tapi kita dalam seminggu itu kita bisa order beberapa hari. Kayak saya kan open ordernya itu di hari Sabtu, hari Jumat, dan hari Ahad. Sekarang masih semester 4 itu sudah bisa order di hari Senin, karena di hari Senin itu sudah ceritanya tidak ada mata kuliah, sudah jadi free ya di hari Senin itu. Mata kuliah, jadi 4 hari dalam seminggu itu kita konsisten untuk promosikan. Itu insya Allah pasti bisa dikenal orang-orang. Oke. Jadi memang memanfaatkan waktu yang ada ya. Betul, jadi saya sedikit penasaran, ini Zainuddin nggak punya waktu untuk me time ya? atau gimana? Atau memang memanage waktunya ini semuanya tuh bisa ke handle dengan baik? Apa gimana? Mungkin bisa sharing gitu? Kalau untuk me time sih saya jarang sih kalau me time. Lebih ke family time. Itu. Tapi kan nggak dipungkiri juga nih, ya adalah orang-orang yang nggak bisa terus-terusan bersama dengan orang lain meskipun itu keluarganya sendiri. Kadang ada bahasa aku tuh, aku perlu untuk waktu dengan diri aku sendiri kan, entah itu ngapain di luaran sana tapi sendiri. Berarti memang Zainuddin tidak terlalu memfokuskan dengan keinginan diri sendiri, tidak egois gitu. Tidak, karena kalau saya misalnya kayak seharian di rumah nggak ada kegiatan, itu kayak lebih gelisah, mau cari-cari terus kegiatan apa sih, karena saya juga biasa bergabung dalam volunteer kemanusiaan atau berbagai kegiatan-kegiatan yang diadakan pemerintah atau karena saya lebih minat atau lebih suka itu kegiatan-kegiatan di luar kampus dibanding di dalam kampus. Makanya saya lebih kelihatan agak keseringan update di Instagram untuk story, walaupun saya juga tidak setiap hari untuk kegiatan. Kadang ada waktunya saya di rumah, di kamar, kerja tetap kerja tugas, atau kayak harus dulu selesaikan pekerjaan rumah baru berkegiatan. Mungkin begitu dari jawaban dari untuk me time-nya. Iya, tapi memang punya cara sendiri gitu ya, dari mungkin dengan segala yang terjadi, kepenatan ya, kita nggak bisa pungkiri kan, apalagi dengan kepadatan jadwal kegiatan yang Zainuddin punya. Dia banyak sekali dari kuliah, ngajar, bisnis segala macam, itu kan bisa dibilang kadang kita tuh kayak aduh saya jenuh deh, saya tuh capek gitu. Tapi alhamdulillah punya cara sendiri ya. Betul, karena setiap orang kan berbeda-beda. Iya, betul. Karena memang hal-hal yang kayak gini tuh alhamdulillah mungkin tidak pernah membosankan ya. Dengan karena rutinitas. Lebih Kak, stresnya itu kalau kayak diam. Iya, betul, kalau kayak saya harus minta lagi uang ke orang tua. Kayak saya tuh kalau mau tidak ada uang atau kayak lagi kosong karena kalau untuk di ATM sih ada, cuman lebih untuk simpanan aja sih Kak. Iya. Lebih ke kalau ada di dompet itu lebih banyak saya gunakan. Tapi kalau misalnya, bagaimana caranya saya harus dapat uang lagi ini? Jadi saya
order ini, posting ini saja deh, jangan supaya ada uang, jangan sampai saya harus minta lagi ke orang tua. Jadi kayak sudah malu sih Kak, kalau saya prinsipnya sih sudah malu sih untuk minta ke orang tua, walaupun banyak seumuran saya masih apalagi biayanya itu ke orang tua, cuman kalau saya sih prinsipnya agak malu sih minta sama orang tua. Cuman kan kita punya prinsip atau pendapat yang berbeda-beda. Iya, betul. Iya, karena kita punya prinsip, pendapat, dan apa yang kita rasakan belum tentu dirasakan sama orang lain. Tapi mungkin sebagai orang-orang yang mungkin punya rasa apapun itu harus saya sendiri, nggak usah repotkan orang lain, apalagi orang tua ya, kalau bisa seperti itu. Nah, dari semua itu ada nggak sih Zainuddin tantangan terbesar yang pernah kita hadapi ketika memenuhi pesanan dalam jumlah yang banyak ini? Karena kan ya kalau kita tadi sampaikan posting itu beberapa waktu, apalagi waktu-waktu tertentu saja toh. Jadi tuh pernah nggak sih kayak, aduh pesanannya membludak nih, gimana nih cara ngatasinya? Pernah banget Kak. Pernah. Bahkan kemarin saya masih kuliah, karena kan saya sempat hari Sabtu ini sudah ada jadwal kuliah, tapi ternyata dosennya tidak jadi masuk. Dan itu sangat kecewa banget karena saya dari rumah jauh banget, Maros ke Samata. Asli. Dan sangat kecewa karena butuh effort banget datang pagi-pagi, ternyata tidak ada didatang dosennya. Dan tiba-tiba saya dapat chat notif, bukan notif dari Ayang. Kirain. Tapi notif, Kak ready ini, saya mau 20 cup. Wow. Dan yang ternyata yang ada di kulkas itu sisa 10 cup. Kurang 10 ya. Ya, dan dia mau diantarkan sebelum duhur, sementara saya masih dalam perjalanan dan butuh waktu untuk buat lagi. Dan untungnya yang pesan ini masih mengerti, dan ternyata mau pesan biar aja itu yang 10 ada aja saja. Jadi agak kewalahan sih Kak. Jadi saya bilang, kalau mau Kak pesan bisa dikip malamnya, karena kalau paginya baru mau pesan, saya kewalahan, saya buat mie, saya yang antarkan mie, bahkan jauh banget untuk diantarnya di jalan, kalau tidak salah di jalan Sulawesi, jalan Sultan Hasanuddin, di atas sana di kota jauh dekat dari Panlos Kak. Wow, itu dari Maros diantar ke sana, luar biasa. Baik, kalau gitu Zainuddin, masih banyak lagi pertanyaan yang pengen saya sampaikan, pengen saya tanyakan. Tapi kita break dulu, kita minum dulu ya. Kita break sebentar pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal kembali lagi, tetap stay di 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Ya, pendengar masih di 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Balik lagi bareng saya Indri dan juga Zainuddin ya di siang hari ini. Ya cukup cerah ya di luar Zainuddin. Alhamdulillah. Apakah punya rencana setelah ini mau kemana? Mau rencana nih Kak, setelah ini saya mau ke Leang-Leang karena ada tugas dari dosen ke sana. Oh, ada. Jadi sekalian gitu ya? Ya, jadi sekalian healing juga. Asik. Sekalian healing. Baik. Oke, sebelum itu pendengar, sebelum kita lanjut lagi jauh ngebahas soal bisnis CMM ini, ini juga mau informasikan buat teman-teman yang pengen bertanya dengan Zainuddin, entah itu seputar bisnisnya, caranya dia bertahan sampai sejauh ini di tengah mungkin orang-orang yang kalau misalkan satu dua yang laku itu kayak aduh mentalku udah jatuh gitu, nggak mau lanjut deh begitu kan, kebanyakan juga seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen bertanya, pengen join juga di siang hari ini bisa langsung join di WhatsApp kita di 085398989948 atau bisa juga kirim pesan ya di DM kita di Instagram @marosfm. Dan buat teman-teman juga yang lagi mendengarkan kita di zeno.fm Radio Maros FM juga bisa langsung join di WhatsApp kita ya untuk menanyakan hal apapun, semoga bisa dijawab sama owner kita di siang hari ini Zainuddin. Oke Zainuddin, kita balik lagi ya dengan cerita perjalanan bisnis yang sangat-sangat memotivasi ini, dan juga kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Tadi kan disebutkan bahwa cukup banyak lah kesibukannya mulai dari kuliah, terus juga ngajar. Di samping itu memang fokus juga sama bisnis CMM ini. Nah, gimana sih untuk gimana caranya memanage waktu antara kuliah, ngajar, dan juga menjalankan bisnis? Mungkin sudah jelaskan tadi sebelumnya, cuman belum spesifik atau Detail, detail. ya. Karena saya mahasiswa, jadi saya harus mengutamakan sebagai mahasiswa kuliah. Jadi jadwal itu sesuai jadwalnya. Kalau pagi ya harus sudah datang. Cuman untuk ngajarnya kan saya tuh setelah maghrib sampai ba'da isya. Jadi agak bisa sih diatur waktunya nanti di hari libur, atau memang hari ini kan saya juga sebentar malam ngajar pada maghrib. Cuman hari ini kan saya tidak punya jadwal kuliah, mata kuliah. Jadi saya manfaatkan untuk open order. Jadi ceritanya tuh Selasa sampai Jumat itu saya fokus kuliah. Kalaupun di sela hari tersebut ada kosong, ya saya manfaatkan untuk open order atau jualan. Nanti di malam harinya saya fokus untuk mengajar. Mengajar karena sampai ba'da isya. Maaf Zainuddin, mungkin ini ada yang mau bertanya nih. Mau kita angkat dulu atau kita lanjutkan dulu? Terserah dari kita angkat dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Semoga ini menyangkut dengan ini ya. Halo, assalamualaikum. Halo, iya, dengan siapa di mana? Saya dengan Putri. Putri, ya, Putri lagi di mana, Putri? Saya lagi di rumah. Iya, rumahnya di mana? Rumah saya di perumahan Pondok Harapan. Oke, di Maros ya itu? Apa di mana? Iya. Oke, betul, di Maros. Oke, Putri mau nanya apa nih, Putri? Nah, tadi kan kakaknya bilang kalau dia anak mahasiswa ya. Iya, benar. Nah, sekaligus dia seorang usaha. Iya. Wirausaha. Terus yang saya mau tanya, cara kakaknya bagi waktu dari bidang usahanya dengan membagi waktu ke kampus itu gak mengganggu kah mereka? Pertanyaan yang sangat menarik ya, sangat bagus. Ada lagi Putri yang mau ditanyakan? Mungkin itu dulu ya Kak. Oke, baik kalau gitu Putri, terima kasih ya untuk atensinya sudah bergabung di siang hari ini. Oke Kakak, terima kasih kembali. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bisa dijawab Zainuddin, silahkan mungkin langsung dijawab ya daripada nanti kita lupa. Kadang saya harus usahakan betul-betul dan prioritaskan kuliah saya. Jadi ceritanya saya usahakan tidak ada waktu yang kecolongan atau yang lowong. Betul-betul kalau misalnya saya punya tugas hari ini, saya usahakan besok harus kerja atau malamnya pulang dari mengajar. Karena kan saya mengajarnya sampai ba'da isya jam 8, itu masih ada waktu untuk saya kerjakan tugas. Dan alhamdulillah sejauh ini sampai di semester 4 ini alhamdulillah tidak ada kendala dalam kuliah, dan alhamdulillah juga nilainya bisa diratakan di atas rata-rata aman. Semua aman ya. Walaupun kadang teman-teman kuliah sibukmu tuh kuliah bla bla bla. Cuman saya punya prinsip kalau ada kesempatan manfaatkan kesempatan, jika tidak ada kesempatan cari kesempatan itu lalu manfaatkan. Dan itulah yang menjadi prinsip saya sampai sekarang, dan alhamdulillah sejauh ini walaupun ada kendala, tapi kendalanya tidak terlalu besar, bisa diatasi secara cepat, tidak bagaimana, dan itu sih jawaban dari saya. Oke, semoga pertanyaan dari saudari Putri tadi dapat sudah terjawab, dan juga mungkin ini juga menjadi sebuah kebanyakan memang orang-orang di luar sana tuh susah banget loh Zainuddin untuk ngebagi waktunya. Betul. Jadi banyak di usia-usia sekarang tuh yang kayak masih muda ya masih memilih untuk
Dede rebahan mak saja deh, nggak sanggup Kak kurasa begitu-begitu Cukup kayak di umurku. iya, cukup umurku masih terlalu muda kayak nanti Pi ada waktunya untuk saya seperti itu. Tapi memang dari sini saya tuh ngelihat Zainuddin bisa memaksimalkan atau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi ini juga menjadi sebuah pelajaran biar nanti di usia matang kita tuh nggak menyesal ya Betul, menyanyiakan waktu. Jangan sampai kita menyesal di masa tua karena Iya. tidak memanfaatkan masa muda. Benar betul banget, sekali. banyak tuh yang kayak gitu ya. Oke, baik kita lanjut lagi sambil kita tunggu telepon yang masuk juga pertanyaan di WhatsApp boleh banget ya pendengar. Kita lanjut lagi di pertanyaan berikutnya Zainuddin. Nah ini kan dengan begitu banyaknya tadi tanggung jawab, agenda-agenda yang padat juga, apa sih yang membuat kamu tuh tetap bertahan dan semangat untuk ngejalani bisnis ini gitu? Kenapa kayak mending kuliah mak saja gitu, nggak usah mah begini, apa gimana? Yang menjadi motivasi saya atau yang mendorong saya karena saya melihat kondisi keuangan orang tua yang tidak memadai, terus saya juga disupport sama saudara-saudara, adik, kakak, bahkan orang tua yang mensupport, dan saya juga tidak ada halangan untuk berbisnis. Jangan sampai karena banyak mungkin di antara kita atau banyak lulusan sarjana yang nantinya bingung ketika lulus mau apa, kerja apa. Lebih baik saya memanfaatkan betul ini walaupun di tengah-tengah kesibukan masih mahasiswa, saya usahakan ada yang namanya personal branding. Saya bangun personal branding dari sekarang karena dengan itulah kita bisa memudahkan, atau bahkan ketika saya tidak sesuai dengan jurusan saya, pekerjaan dengan jurusan saya, itu kan no problem, it's okay. Dan tidak ada tuntutan bahwa saya harus jadi ini, saya harus ini. Saya hanya bisa katakan tetap jadi diri sendiri saja. Be yourself. Betul sekali Kak. Dan itulah yang mendorong saya untuk tetap semangat, dan sampai sekarang pun saya tetap posting di Instagram walaupun banyak orang kata nggak capek bla 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 segala macam komentarnya. Bahkan saya tulis di Instagram saya di bio owner Cemilan Murah Makassar. Saya juga sebagai brandingan buat saya, dan di Instagram saya juga pernah ikut duta-duta, bahkan sekarang menjabat sebagai duta kampus. Itu bukan menjadi penghalang bagi saya sendiri. Beda-beda kan orang, beda persepsinya, beda pendapatnya, cuman karena melihat kondisi orang tua itu tidak menutup kemungkinan saya harus tetap semangat walaupun mungkin kita banyak angin badai-badai yang menerpa, tapi kita harus tetap pada pendirian awal kita, niat awal dan tujuan kita. Mungkin itu Kak. Oke, sangat luar biasa dan sangat menginspirasi ya. Oke, itu tadi sedikit cerita ya tentang memang tanggung jawab dan gimana caranya biar semangat dan tetap bertahan. Nah, gimana sih peran dari atau dukungan dari keluarga Zainuddin sendiri dalam keberhasilan usahanya sejauh ini? Alhamdulillah sih, kalau sekarang alhamdulillah. Awalnya sih orang tua nggak mau karena ceritanya nggak mau anaknya kayak repot banget nanti kewalahan. Iya, benar. Sementara dia nggak pernah disuruh juga anaknya untuk jualan ke sana kemari. Tapi lama kelamaan orang tua bapak, terutama ibunya awalnya melarang, mama melarang. Cuman kalau bapak istilahnya kita be aja, terserah. Terserah. Kamu mau ngapain? Tapi lama kelamaan orang tua juga bisa menikmati hasil dari saya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dengan berbagai kegiatan yang saya miliki. Dan sampai sekarang sih orang tua tidak order kok lagi nak. Sampai menanyakan nih sampai ke situ ada lagi nih. Ya, bahkan orang tua juga ada pudingmu Kak, mau coba lagi. Kalau misalnya kan biasa kan tidak habis ya, dinikmati sama orang tua saja, orang di rumah. Iya. Oh iya. Untung-untung juga kita kan tidak ada ruginya kalau orang tua yang coba. Siapa tahu di situ ada keberkahan dari setiap apa yang orang tua nikmati. Benar sekali ya, sangat ini ya, sangat dalam banget ya maknanya. Nah, itu tadi dari soal gimana peran dan juga dukungan keluarga memang sangat
sangat mempengaruhi ya perjalanan apapun sih yang sedang kita lakukan, mau kita kuliah, mau kita kerja atau kita berbisnis, itu memang dukungan keluarga sangat-sangat penting untuk kita miliki, karena nggak semua orang itu dapat dukungan dari keluarganya. Terkhusus doanya ibu. Gitu. Sangat-sangat penting untuk selalu kita harapkan, semoga ya ibu yang paling penting semoga selalu memberikan yang doa-doa terbaik untuk anak-anaknya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini Zainuddin, gimana sih mungkin punya nggak saran kepada orang lain yang ingin memulai bisnis-bisnis kecil seperti ini, apa yang pengen kamu katakan untuk mereka? Mungkin satu saja yang menjadi tolak ukur saya, jadi beberapa pengalaman atau yang sudah saya amati, yang sudah saya amati, bahwa kalau teman-teman mau buat usaha-usaha, baik itu yang besar atau mau langsung yang besar atau yang kecil, yang paling penting adalah konsisten. Konsisten saja. Mau ada orderan, tidak ada orderan, itu teman-teman tetap konsisten untuk menjualnya atau buka usahanya. Karena banyak di antara kita atau yang teman-teman yang saya lihat itu baru berjalan 1 minggu, baru berjalan 1 bulan, atau baru beberapa jam karena capek atau malu, jadi tidak konsisten. Jadi yang paling penting dalam memulai usaha ialah konsisten, dan yang paling penting percaya diri. Percaya diri ya, confident. Ya, betul. Jadi ada dua ya, konsisten dan juga percaya diri. Itu mungkin sebagai saran untuk teman-teman yang pengen memulai atau baru memulai bisnisnya. Karena memang di dunia sekarang tuh kayaknya banyak banget tuh yang punya ide, pengen punya bisnis sendiri. Tapi belum ada action, Nggak ada action. Ada pun yang udah action, sudah memulai, tapi kayak kena mental dikit, nggak ada yang laku nih, jangan pakai jualan deh, kayaknya nggak cocok gak jadi penjual. Ya banyak yang seperti itu. Jadi memang salah satu kuncinya itu kita harus konsisten dan juga percaya diri ya dengan apa yang kita jalani. Oke, kita lanjut lagi nih Zainuddin, ada beberapa pertanyaan juga. Ini dari Ridwan. Selamat siang, saya Ridwan di Macopa. Pertanyaannya, bagaimana trik mengatasi bisnis yang lesu di fase tertentu? Terima kasih. Kalau untuk saya sih, karena saya masih mahasiswa, mungkin banyak sih yang harus dipersiapkan, dan yang paling penting dalam bisnis itu kita harus kuat mental, tahan banting. Betul, karena apalagi sekarang di era digital itu banyak netizen yang membuat kita down. Tapi yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu kembali kepada tujuan awal kita, kembali pada niat awal kita mau memulai bisnis itu untuk apa. Kalau hanya untuk pamer-pamer, kalau hanya untuk kebutuhan Instagram atau story, atau hanya mau dilirik orang, itu mending kalau saya saranin tidak usah deh. Kalau memang betul-betul kalau mau buka usaha, mau memulai usaha, bagusnya teman-teman ingat pada tujuan awalnya, ingat pada konsisten awalnya, bahwa saya memulai usaha untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan dari para pemirsa Maros FM. Pendengar ya, para pendengar. Ya, jadi memang ya kita harus kembali lagi ke niat kita, ke awal itu apa gitu, tujuan kita dari awal memang apa. Jadi ketika ada goncangan-goncangan yang terjadi di depannya, kita langsung ingat kembali ya bahwa memang misal saya tuh punya niat untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Jadi itu bisa lebih memotivasi dan juga menguatkan kita sebagai pelaku bisnis. Baik, pendengar, kita akan break lagi nih sejenak. Jadi buat teman-teman yang pengen bertanya, masih kita tunggu ya di layanan WhatsApp kita di 085398989948, atau bisa juga DM Indri di Instagram kita Maros FM @marosfm. Baik, kalau gitu pendengar jangan kemana-mana, tetap stay di 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia.
Ya, pendengar masih di 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Balik lagi bareng Indri dan juga Zainuddin ya di siang hari ini masih di Centang Biru, cerita tentang bisnis dan inspirasi usaha yang tentunya kita mengangkat tema membalut kehilangan dengan harapan, dengan banyaknya tadi cerita-cerita motivasi yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu owner dari CMM Zainuddin. Pada siang hari ini ya, kita masih membuka beberapa menit ya untuk teman-teman yang mau bertanya di siang hari ini, bisa langsung join di layanan WhatsApp kita di 085398989948, atau bisa juga kirim DM pesan di Instagram kita @marosfm. Oke, kita kembali lagi Zainuddin dengan beberapa pertanyaan sebelum kita closing ya segmen kali ini. Tadi sudah banyak banget cerita-cerita yang disampaikan, dan ada nggak sih rencana yang Zainuddin punya untuk membuka cabang atau setidaknya untuk bikin tenan biar tidak terlalu kewalahan sendiri, dan juga untuk memperluas jangkauan pasaran di masa depan? Dan ini sudah, kalau dari jawabannya, ini sudah lama yang saya pikirkan sih Kak. Karena rencana mungkin kalau mata kuliahnya atau sudah lulus, mungkin berusaha untuk sudah adain tempat sendiri untuk berusaha, tidak lagi di rumah. Karena kalau mungkin di luar dari rumah itu atau sudah punya tempat usaha itu jangkauannya luas banget. Siapapun boleh datang dan kapanpun boleh datang. Dan memang ini rencana saya, berusaha untuk paling jangka pendeknya punya dulu tempat untuk berusaha usaha, dan kalau punya rezeki yang banyak bisa datangkan karyawan atau membuka cabang di mana-mana ya, seperti itu. Jadi memang sudah ada plan ke depannya. Jadi nanti lebih fokus ya setelah kuliah, baru lebih berfokus pada bisnis ini. Berarti memang nanti pas lulus tidak mau coba kerjaan lain, atau memang mau fokus dalam bidang usaha ini aja? Kalau memang belum ada rezeki untuk kerja ya kita manfaatkannya usaha. Cuman kalaupun saya kerja ya saya tetap mempertahankan bisnis ini. Oke, baik Zainuddin, gimana sih Zainuddin melihat peluang bisnis makanan rumahan seperti puding regal di era digital saat ini, yang memang kan ya kita nggak pungkiri kita tuh punya pesaing yang sama-sama memproduksi misal makanan yang sama, dan ini gimana Anda melihat seperti ini? Kalau ini sih banyak tantangannya sih Kak, apalagi tadi yang Kakak bilang tentang bersaing dari berbagai orang-orang, tapi saya tanamkan lagi kembali tentang konsisten. Setiap orang punya rezekinya masing-masing, apa yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Dan peluangnya sih peluang besar sekali, apalagi di era digital saat ini Kak. Itu anak-anak zaman Gen Z atau milenial itu lebih tertarik untuk pesan-pesan kayak jajanan-jajanan yang murah, dan harganya ini kita bisa lihat sendiri itu harganya Kak cuma 10.000 Kak. Ini teman-teman para pendengar FM, boleh saya lihat satu? Jadi ini tuh kebetulan ya, saya tuh pernah nyobain yang kayak gini pendengar. Jadi ini segini tuh saya pernah dapat di harga 15, 20 dan 25. Jadi saya tuh kayak, oh harganya murah ya. Nah, dan kita juga kan kita belum tahu rasanya, dan katanya tadi beberapa pembeli memang menyukai karena rasanya memang sesuai dengan apa yang mereka mau, dan yang paling penting harganya itu terjangkau ya. Dan istilahnya mahasiswa itu worth it banget. Tapi worth it ya. Worth it, ya betul Kak. Tapi ini bukan khusus mahasiswa saja, dari kalangan siapapun, mau remaja, anak-anak, orang tua, bahkan lansia pun bisa coba ini. Ya? Jadi tantangannya itu tadi banyak pesaing, cuman peluangnya juga banyak. Benar. Di samping ada tantangan, di samping juga itu ada peluangnya. Jadi sisa kita tinggal manfaatkan peluang-peluang yang ada. Kalaupun ada pesaing ya apa yang tadi saya ucapkan,
apa yang sudah tertakar itu tidak akan tertukar, dan kita punya rezeki masing-masing. Itu mungkin dari saya, Kak. Saya sangat setuju sih dengan apa yang Zainuddin sampaikan, karena rezeki itu sudah diatur masing-masing dan tidak akan pergi kemana-mana. Rezeki kita segitu ya bakalan kembali sama kita. Oke, beberapa pertanyaan terakhir nih Zainuddin. Ada nggak sih atau punya nggak sih Zainuddin mimpi terbesar untuk bisnis ini dalam beberapa tahun ke depan? Planningnya juga sama dengan tadi sudah saya planningkan. Semoga dengan usaha ini dikenal banyak orang, punya cabang, dan paling penting bisa ke Baitullah dulu, Kakak, atau punya kendaraan pribadi seperti mobil, dan bisa punya rumah sendiri, bisa lebih baiklah dari rumah yang sebelumnya. Itu di beberapa tahun ke depan, insya Allah. Insya Allah ya. Kalau memang kita punya niat, kita punya harapan, terus kita juga maksimal dalam usaha, terus kita tawakal, insya Allah semuanya akan dimudahkan ya. Yang penting mah yakin dulu gitu, punya niat dulu. Oke, terakhir banget nih Zainuddin, punya nggak saran atau pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi dengerin kita di siang hari ini? Mungkin teman-teman yang baru pengen memulai bisnis, baru punya niat, caranya gimana? Ada nggak pesan untuk mereka? Baik, buat teman-teman pendengar setia Maros FN, sedikit saran ataupun motivasi dari saya. Teman-teman yang baru memulai usahanya, bismillah aja dulu, perbaiki niatnya, niatnya mau apa untuk buka usaha, dan tetap konsisten apapun kata orang, apapun kendalanya, tetap konsisten untuk promosi, karena teman-teman kita tahu sekarang di era digital ini itu sangat memudahkan kita untuk memposting atau mengeksplor usaha-usaha kita, itu sangat mudah. Terlebih di aplikasi sosial media itu, khususnya di TikTok, itu sangat jangkauannya itu sangat luas dan tanpa batas. Mungkin kalau di Instagram itu hanya teman-teman pengikut kita, followers kita. Sementara kalau di TikTok itu siapapun boleh lihat dan kapanpun mereka boleh lihat, karena tidak ada menutup kemungkinan tentang followersnya atau bagaimana. Tapi teman-teman, yang paling penting teman-teman harus perbaiki niatnya dulu, konsisten dan percaya diri, jangan malu. Usia bukan menjadi penghalang buat kita untuk memulai usaha kita. Dari siapapun bisa membuka usaha, dan kapanpun itu bisa membuka usaha. Dimulainya dari mana? Mulainya dari sekarang dengan bismillah. Mulai dari sekarang mungkin dengan itu dari bismillah ya. Sangat luar biasa pesan dan juga motivasi yang disampaikan oleh Zainuddin ya. Semoga apa yang disampaikan ya tadi, dengar ceritanya, dengar kisahnya, perjuangannya, semoga dapat memotivasi ya teman-teman yang lagi dengerin kita di siang hari ini. Baik, kalau gitu Zainuddin, juga saya Indri mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya yang sangat padat itu ya untuk datang ke Radio Maros FM. Semoga gak bosan-bosan. Saya juga mendoakan semoga apa yang menjadi harapan, mimpi, dan juga apapun yang menjadi cita-cita Zainuddin ke depannya semoga dimudahkan, Allah kabulkan, dan mendapat banyak keberkahan apapun yang dijalani. Oke, baik, kalau gitu pendengar, ya nggak kerasa kita sudah berada di sesi terakhir di segmen kali ini di program acara Centang Biru, cerita tentang bisnis dan inspirasi usaha, edisi 21 April 2025. Saya Indri yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat kita pada salama.